Maksudnya? Ke pasar beli sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari. Jadi Tuhan. Jadi roh. Ya, jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh. Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan memang itu kan hubungannya. Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen janjikan ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya, setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa. Ya, Roh Kudus datang Dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu dari mana? Yang digenapi oleh Roh Kudus, itulah yang disebut pengikut Kristus. Anda tidak Jadi punya kamu Roh Kudus. ada Roh Kudus. Sesudah. Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. Saya ada. Ada. Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa aneh? Kok kayak anak kecil ya? Kalau Sekarang bisa kalau terima, saya, apa-apa, Bang Zuma. sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi, oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Suma, ya paman, apa artinya aje? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi. Bang Handi, arti aje itu apa? Kaki. Kaki. Tuh. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang ku tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya. Apa artinya sumilang? Coba. Kau tanya Roh Kudusmu. Coba. Buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba. Tanya. Tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Yuk. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang? Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Tahu yang ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kitab mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba bisa enggak? Bisikin aku dong. Roh Kudus Itu bilang bahasa apa roh, sama bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Di mana di situ ada yang dikatakan bahasa roh? Nanti kalau begitu Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh, parah kamu itu. Padahal Markus 16 nomor 15 nomor 16 tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan, saya nggak ngerti. Apa sih? Yang mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Kudus itu sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembuti. Panjang sabar. Hai saudaraku, dengerin, panjang dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti sumilang? Kalau tidak mau mendengar coba.
Kan sudah Gini halus, stop toh. dulu. Bro, itu Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan diladenin bang. Coba, enggak aku tanya dulu, jawab serius ini, serius gue nanya nih. Roh Kudus dalam dirimu itu, jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, menjadi moderator dari bonyok. tadi matiin mikrofon. Menjadi Jawab, bonyok. Ini apaan gaya kayak kalian begini? Gak mau dengar Enggak, jawaban. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar apa membuat kau bego? Jawab. Enggak, gaya kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin Ya mikrofon. udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan. Sumilang itu artinya menyelam, bedu. Bang. Roh Kudusmu itu udah pensiun. Kata apa lagi? Kenapa ya ini orang-orang yang Ya. masuk dalam TikTok ini ngurus urusan agama? Lagi curhat. Biarin bunda, supaya ada panjang urusannya dik. Silakan apa mau disampaikan Pak Yohan, silakan. Lanjut bang. Kalau menurut saya sih, ini ya perdalam aja agama Anda daripada ngurus agama orang lain gitu. Ini kita nggak urusin agamamu, bro. Kita bertanya. Kan agamamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok sekarang jadi melempem? Iya terus memang ajaran Tuhan Yesus memang begitu. Ajarkanlah semua bangsa murid. Coba kau ajarkan saya tentang jadikan saya jadi murid Yesus. Coba. Bagaimana caramu jadikan saya? Kalau abang mau percaya mau terima Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus sebelum saya percaya jadi saya harus itulah terima kalian jadi ajarannya murid dong. Tuhan Yesus. Sekarang kau ajarin saya supaya saya terima. Coba. Beritakanlah Ya, Injil kepada Bang Suma. Ayo silakan. Beritakan Injilmu kepada saya. Silakan. Saya mau Kalau dengar. abang mau terima, mau percaya, mau mengimani, terus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, silakan kau ajarkan ke saya. Kebenaran firman-Nya, pasti Silakan Anda kau akan menjadi ajarkan. murid Tuhan Yesus. Silakan kau ajarkan ke saya. Silakan. Saya ingin dengar. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau menerima Ya, kenapa kau jadi curhat? dan ada yang tidak ada. Kenapa kau jadi curhat? Beritakanlah Injil. Coba kau beritakan Injilmu ke saya. Ingin dengar. Ya Injil 1, adalah 2, firman 3. Tuhan. Ya, coba Apa kau yang disampaikan dengarkan. Tuhan Yesus, apa yang Iya, harus beritakan, kita sampaikan. coba beritakan. 1, 2, 3. Karena Yesus adalah Allah. Kenapa Anda bilang Allah? Anda tidak menginjili saya, Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? tertulis dalam mana? Nah, kan? Kau beritakan saya Injil Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Bang. Ibu lagi. Gimana ceritanya kau beritakanlah Injil atau beritakanlah kebohongan? Yesus adalah Allah, itu di mana kau? Di mana sih agamamu ini? Parah kah? Kau diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo coba beritakan Injilmu ke saya ping dengar. Yesus adalah Allah. di Aku dalam tanya Yesaya. samamu, di mana itu tertulis? Di dalam Yesaya. Ish. Yesaya 23 ayat 18. Sumilang, mana ada di dalam Yesaya itu Yesus tertulis di situ. Benar-benarlah kau ini ya, Pak. Di sini Yesus belum menyatakan namanya. Mama dari mana kau dapat ilmu? Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Dari mana? Ilmu dari mana? Bang. Ilmu dari Itulah, mana? Bang. Aku tanya. Makanya jangan terlalu menggunakan logika manusia, Bang. Jadi logika setan mau dipakai? Hah? Bang. Logika Memang monyet. Hikmat dari dunia tidak bisa kita Hikmat percaya. apa lagi? Apa itu hikmat? Jadi Apa itu hikmat? teman-temanku Nasrani, janganlah terlalu percaya hikmat-hikmat dari dunia, Bang. Ngomong apa, Kerja Re? aja, abang-abang ini mau debat soal seperti ini. Tidak ada Dia jujur enggak nih? Berarti dia jujur enggak nih ya? Berarti Yesus itu sudah ada di perjanjian lama? Iya, sudah ada. Oh, berarti yang berfirman di situ Yesus juga? Iya, Yesus. Oh, berarti yang mau ngambil istri orang itu Yesus juga? Bang. Hah? Mau saya tunjukkan ayatnya? Yang di sini. Bentar bang, mau saya tunjuk ayatnya bang. Saya kasih tahu bang. Buka ayatnya. 2 Samuel 12, 11, 12 bang.
Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Itu Yesus, Bang, yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum, Bang. Samuel berapa tadi, Bang? 2 Samuel 11-12. Diperhalus pada perot-perot aja yang kenal lagi. Ya, perot-perot. 2 Samuel 12 ayat 11-12. Coba kau baca itu Yesus itu yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum. Gimana itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Yesus itu yang mau mengadakan adegan perot-perot tempat umum. Ya ini Bang, saya jelaskan ya. Ini kan berbicara tentang istri-istri Daud ya Bang. Jadi kenapa banyak orang-orang menjelaskan Alkitab itu tidak menjelaskan secara konteksnya dari keseluruhan Alkitab. Iya. Ditanya apa? Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum? Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi siapa di situ? Maksudnya di siapa? sini Yesus Allah berfirman. Oh, iya, berarti berfirmanlah Yesus. Ya, gitu ya. Di situ Tuhan kan Yesus kan? Iya, betul ya. Kan? Nah, ya. Berfirmanlah Yesus. Nah, Aduh, Pak D diculik lagi. Oh, ten curang. tadi Diculik lagi. Ayo, Aku tadi 3 diculik, 3 tadi hilang akunku. Yohan mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan ayat tersebut akan mengambil istri-istrimu dan akan dibuat seperti itu. Itu firman Yesus juga, Bang Yohan. Iya, tapi kan sudah bertobat, makanya dia dibaptis. Ya. Bertobat nih, dulu ini memang suka kianu tuh. Tapi kan dibaptis. Bertobat nih, perjanjian baru, dibaptis. Jadi sadar nih. Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bunuhlah istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama. Itu Yesus yang perintahkan bunuh. Di perjanjian lama kan ada Yesus, Bang. Berarti yang berfirman juga Yesus. Katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Dia bahaya nih. Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy. Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam bos-bos. Terutama kau. Malam bos. Gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu. Soalnya kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya Juma? Ya? Menghujat Yesus? Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu keok. Oh, Tuhanmu menampar. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja. aja, berikan bukti yang mana yang menghujat bro. Yang mana, gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana. Jangan dulu Mana saya hujat? Mana saya hujat? Cuma Gimana? Saya ingatkan kamu loh ya. Kamu kalau berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepetan.
Tuhan kok nampar? Tuhan nampar. Aku hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo Roy. Ayo Roy, yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana, Bang? Ayolah, baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh, yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya, Roy? Ya, datanya ada kok. Galatia 3:13 gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati. Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami yang olok-olok. Bentar, saya mau turun dulu nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop, jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah akun. Kalau di konsep saya Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci. Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus tanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Kau pula yang nuduh saya. Saya memperjuangkan siang malam Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci. Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus. Kau bilang pula saya menghina. Kau bilang pula saya menghujat. Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal, apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Iya. Nah. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binikmu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh. Bang Suba itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya tuh kudengar. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta Juma. Itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang mati terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk Juma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahamanmu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi
Bukan Kristen. Menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi. Itu yang harus kamu pahami. Bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya. Tetapi pemahamanmu itu dangkal cuma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya itu. Lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan tidak. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? Bukan kau tersangka. Siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus. Itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13, biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ Yesus menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menebus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang pengikut dia yang saat Kristen atau bukan? Yang disebut saat ini Kristen. Nah itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen ya samanya itu Cak Ayu. Ada gimana sih? Terlalu laju kami itu jemaah. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya ingatkan kamu juga, setan pun bisa menyerupai jadi pengajar, jadi guru. Itu yang disebut guru-guru palsu. Yesus bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai Yesus gak? Kamu itu loh sekarang dipakai iblis untuk iblislah yang merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Saya membantah ajaran iblis. Gimana sih? Iblis mau agar Yesus disalib. Saya mau agar Yesus tidak disalib. Ya nggak mungkin kau bisa bantah. Kenapa?
tidak mungkin bisa saat ini kamu atau zaman itu andaikan pun kau hidup, nggak mungkin bisa kamu ganjar atau tolak atau larang seperti yang kau maksud itu untuk dia jangan disalib. Ya minimal saya tidak suka atas penyaliban itu. Itulah tidak sama seperti Anda. Anda malah jadikan salib itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol keselamatan. Berarti Anda menjadikan hadiah iblis sebagai simbol keselamatan Anda. Kutanya sama saudara, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Manusia yang saat itu dipakai untuk mulai kacau. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Nggak usah, nggak perlu dijawab. Kan? Kalau ditanya baik-baik kayak gitu mau disadarkan supaya jangan gila terus, nggak usah. Cuma, kamu yang gila loh cuma. Loh, ku tanya sama saudara, kulang ini yang ketiga kalinya. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Kamu sendiri yang jawab. Kenapa ya susah kali waras, kawan? Waraslah sikit napa? Selama ini usia Anda sekarang mungkin kepala 5 atau kepala 7 ya. Kenapa selama ini Anda gila menerima hadiah dari iblis dan mengatakan ini adalah jalan keselamatan? Salib itu hadiah dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari setan? Kenapa kamu harus sebut dia hadiah? Loh, hadiah itu pemberian kan? Loh, enggak, kenapa lari otakmu sampai ke hadiah salib itu loh? Yesus datang ke dunia ini menurut konsep Kristen untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kristen. Dari mana? Manusia. Dari dosa waris. Menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Kristen. Ya kan Kristen manusia, kecuali sudah berubah. Kepadanya. Iya, berarti hadiah kan? Nah, sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya di atas tiang salib. Muncul pertanyaan, salib ini hadiah dari Tuhan atau dari setan? Justru inilah saat ini kalau dipakai setan, pertanyaanmu itu semua yang logika kau aja. Gimana orang ini? Pertama, Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen. Kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari? Bukan hadiah dari si setan itu, ke otakmu yang gimana? Dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang, satu kali lagi. Nah ini, dengar gimana? Ada giliran Anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi guru, enggak, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini ketawa lagi saya. Iya. Coba dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong jangan dulu kamu potong ya.
Dari tadi kau silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi bilang ingin menyucikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti, gitu aja nasihat saya. Ya, gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya jangan kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Nah, Yesus manusia suci berarti. Berarti menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Ayo. Itu aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute. Itu aja saya itu. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci, imannya Kristen. Yesus anak soleh, imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Sebentar dulu saya ngomong. Saya mau turun silakan. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di-mute. Biar dia masih. Jangan di-mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok nge-mute. Ya terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lu. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya Alhamdulillah. Gak perlu dibela. Yesus itu gak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja.
Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Terus ulang ya. Terus. Makasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu Bang ya, bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi Bang? Iblis. Ah, gitu Bang.